Salam Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya selalu berdoa dan berharap kita tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan sampai kita semuanya bersama-sama dengan Tuhan masuk dalam kerajaan Yesus Kristus. Inilah pengharapan orang-orang yang yakin dan percaya kepadanya. Karena di dalam hidup ini kita harus memiliki sebuah keyakinan. Yang namanya keyakinan adalah iman. Iman yang memiliki satu kekuatan menghadapi kenyataan yang semakin hari tidak semakin mudah dan ringan. Justru iman kita akan teruji ketika kita menghadapi segala macam tantangan persoalan hidup ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, bagaimana perasaan Bapak Ibu Saudara sampai hari ini dalam menghadapi kenyataan hidup? Apakah semakin berat hidup ini? Ya, Tuhan akan mengubah berat menjadi berkat karena ada kata K. Kristus dan kasih Allah ditunjukkan melalui Yesus Kristus. Dia akan menjadi penolong kita. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Luar biasa Bapak Saudaraku. Ya, belajar tentang beriman, saya ada sedikit pengalaman Bapak Saudara. Ketika saya masuk dalam bandara, ya orang-orang pada naik pesawat. Di situ banyak orang-orang yang ya dengan biasa karena mereka mungkin sudah terbiasa naik pesawat. Pikirannya mungkin saya tidak tahu, tapi dalam hati saya, dalam benak hati kecil saya berpikir, wah, naik pesawat ini takut kalau nanti jatuh dan meninggal. Ya, ini yang seringkali orang-orang pikirkan Bapak Saudaraku. Walaupun dalam prosedur dalam pesawat sudah ada ya anjuran untuk berdoa dulu, ya mempersiapkan diri. Ya, jadi ketika orang-orang naik pesawat mereka harus siap apapun yang akan terjadi. Bapak Ibu Saudaraku, disinilah letak iman percaya kita. Jika saat itu Tuhan panggil kita, ya kita tidak mengharapkan. Tapi jika keadaan memang Tuhan izinkan, ya pesawat itu jatuh dan sudah banyak pengalaman pesawat yang jatuh dan bahkan mengalami musibah dan mereka harus meninggal. Sudah siapkah hidup kita? Bapak Ibu Saudaraku, naik pesawat itu iman kita juga harus betul-betul kuat. Kapanpun kita dipanggil Tuhan, kita harus selalu siap. Ya, saya yakin untuk belajar beriman, kadang kita orang-orang yang naik pesawat itu, ya itulah ujian sejauh mana iman percaya kita. Ya, seperti kita percaya kepada Yesus, tinggal percaya saja, kita pasti selamat. Amin. Ketika orang-orang naik pesawat, mereka memiliki keyakinan bahwa mereka nanti akan tiba dengan selamat. Demikian juga ketika kita memiliki iman kepada Yesus, kita yakin dan percaya bahwa bersama dengan Dia kita pasti akan selamat. Ya, ini satu gambaran, satu pengalaman bagaimana orang memiliki iman itu, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, jika kita sebagai pengikut Kristus memiliki pengharapan yang pasti, keselamatan yang jelas, dan tidak ada dusta, karena Tuhan sendiri Dia berkata di dalam kebenaran tidak ada dusta. Sehingga kita percaya kepada Tuhan yang benar. Dan ini juga bagian dari iman kita. Dan iman tidak bisa diraih dengan akal dan pikiran. Sekali lagi, iman sebatas akal itu tidak akan sanggup membuat kita ini memperoleh ketenangan dan kedamaian. Karena beriman kepada Tuhan itu harus dengan sepenuh hati. Ya, dengan hati kita percaya, dengan mulut kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, kita akan beroleh keselamatan. Amin Bapak Ibu Saudaraku, mari kita akan semakin sungguh-sungguh memiliki iman yang teguh. Ya, seperti gambaran kita ketika naik pesawat. Orang-orang naik pesawat, mereka memiliki keyakinan. Walaupun mungkin mereka banyak yang belum percaya kepada Yesus, tapi mereka sudah memiliki keyakinan bahwa mereka akan tiba dengan selamat. Demikian juga iman. Mari kita semakin teguh di dalam Yesus Kristus, karena di dalam Yesus ada jaminan. Amin, Bapak Saudaraku. Sedikit ini pengalaman tentang bagaimana kita memiliki iman kepada Tuhan. Kita akan melanjutkan untuk tema kali ini, kita akan belajar di dalam 1 Yohanes 2, kita akan melanjutkan tema minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita belajar bagaimana siapakah itu kawan dan siapakah itu lawan. Yesus tidak punya lawan atau Yesus tidak pernah punya musuh. Tapi Yesus ingin semua orang diselamatkan. Namun kenyataan firman Tuhan juga dinyatakan kepada kita. Tidak semuanya masuk dalam golongan kumpulan anggota kita.
Karena mereka memilih jalannya sendiri. Karena mereka memilih keputusan hidup sendiri untuk lepas, keluar, atau memisahkan dengan kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Sebagai orang-orang percaya, kita harus memiliki keyakinan yang kuat. Oleh sebab itu, hari ini kita akan belajar bagaimana memahami siapakah antikristus itu. Ya, anti, yang namanya anti itu berarti sudah menolak. Kristus, ya, Kristus dia adalah kebenaran. Yesus Kristus yang dinyatakan di tengah-tengah dunia ini, dia menyatakan dirinya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Namun banyak orang yang masih belum percaya dan bahkan menolak dia sebagai jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi mereka sudah menyatakan anti Kristus. Bapak saudaraku, sebagai hamba Tuhan, saya ingin sampaikan bahwa di dalam Yesus Kristus ada jaminan. Sering kali dan terus saya sampaikan karena ini berita yang luar biasa. Berita yang tidak hanya sekedar berita yang tiap hari yang kita konsumsi, tapi ini berita untuk dunia, sekali dan untuk selamanya. Yaitu barang siapa yang menerima Yesus, mereka akan beroleh hidup yang kekal. Dan barang siapa yang hidup di dalamnya, mereka akan bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita adalah orang-orang yang sudah dipanggil dan dipilih untuk masuk dalam kerajaan Yesus Kristus. Sehingga kita menjadi anak-anak Allah yang hidup, yang setia sampai akhir. Amin, Bapak Saudaraku. Mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 18 sampai yang ke-25. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Jelas Bapak Saudaraku, kalimat ini memberikan pengertian kepada kita. Seorang antikristus akan datang, bahkan sekarang telah bangkit banyak antikristus. Sekali lagi berbicara tentang antikristus berarti mereka adalah orang-orang yang menolak kebenaran. Karena Yesus Kristus datang sebagai kebenaran, yang menyatakan diri, yaitu sebagai pribadi Allah dengan wujud manusia, supaya manusia itu memahami pribadi Kristus Allah yang luar biasa besarnya itu bisa dijangkau dengan manusia. Ini sudah sangat cukup jelas, dan ini bisa diterima oleh akal dan logika manusia. Ya, jelas firman Tuhan mengatakan seorang antikristus akan datang. Ya, sudah datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Tipikal yang pertama adalah mereka yang anti kebenaran. Ketika manusia diarahkan untuk hidup dalam kebenaran, ketika manusia dibimbing untuk masuk dalam jalan kebenaran, seringkali manusia ini berontak. Kenapa Bapak Saudaraku? Karena kita sadar selama kita tinggal di dunia ini, dunia begitu menarik dan memikat hidup kita sebagai manusia ciptaan Tuhan untuk kita lebih mengasihi dunia ini. Firman Tuhan berkata, barang siapa yang mengasihi dunia ini, kasih akan Bapa akan hilang. Kasih akan Bapa itu akan luntur. Sehingga manusia lebih condong mengasihi dunia ini. Apa yang kelihatan, apa yang bisa langsung dirasakan oleh daging. Karena dunia ini bersifat daging, Bapak Ibu Saudara. Sedangkan kita tahu bahwa Tuhan itu roh, penuh dengan kemuliaan. Ingat kembali, surganya Yesus bersifat roh. Ya, karena di dalam kerajaan Yesus hanya berisi kebenaran. Ya, sukacita, damai sejahtera, dan kuasa Tuhan. Bukan hal-hal daging, hal-hal yang nafsu daging, yang memuaskan keinginan daging. Tidak ada dalam kerajaan Yesus Kristus. Sehingga ketika di dalam kerajaan Yesus Kristus pun tidak ada kawin mengawinkan. Jadi jangan kita berpikir konsep kerajaan surga Yesus itu ada kawin dan mengawinkan. No, tidak ada Bapak Ibu Saudara. Karena daging tidak ada tempat di sana. Yang ada adalah sifat roh Allah. Yang dipenuhi dengan kebenaran. Sekali lagi, di mana ada kebenaran akan ada damai sejahtera. Dan damai sejahtera dipenuhi dengan sukacita oleh Roh Kudus. Dan kuasa. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Jadi sekali lagi seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Mereka yang melawan kebenaran. Yaitu kebenaran firman Tuhan. Jadi ketika kita diingatkan, ditegur, dinasihati. Karena firman Tuhan berkata di dalam Kristus ada nasihat. Ada kasih mesra. Ada persatuan dengan Roh Kudus. Sehingga hidup kita dibawa kepada hadirat Tuhan. Semakin dikuduskan, disucikan. Di tengah-tengah zaman yang penuh dengan perlawanan. Ya, di tengah-tengah zaman dunia yang penuh berlawanan dengan kebenaran Tuhan.
Dan hari-hari ini semakin jelas. Dikatakan itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Tanpa kita sadari, hidup kita semakin menuju kepada waktunya untuk datang kepada Tuhan, menghadap Sang Pencipta. Oleh sebab itu kita harus semakin berhati-hati. Ya, berbicara tentang antikristus, siapakah dia? Yang pertama, Bapak Saudaraku, ayat 19 kita lihat. Memang mereka berasal dari antara kita, ayat 19 dikatakan. Mereka berasal dari antara kita, yaitu ya bisa saudara, bisa yang lain, Bapak Saudaraku. Kenapa? Karena mereka jelas, pertama-tama mereka menolak Yesus. Ya, mereka menolak kebenaran. Bahwa Yesus pernah hadir ke dunia ini menyatakan diri sebagai pribadi Allah dan mereka menolak. Jadi yang pertama mereka berasal dari antara kita. Kemudian yang kedua tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Mereka bisa kumpulan. Jadi saya kadang berpikir apakah satu gereja orang-orang yang datang ke gereja semuanya itu akan masuk surga. Harapan saya dan bahkan Tuhan ingin semua orang masuk surga kerajaan Yesus. Namun kenyataan firman Tuhan juga sudah memberitahu, dikatakan mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Kapan mereka tidak sungguh-sungguh? Ketika mereka hanya mendengar firman saja tapi tidak melakukan. Mereka mau dan mengerti firman Tuhan dan berusaha untuk melakukan, tapi pada akhirnya mereka tidak taat dan tidak setia, bahkan kecewa dengan Tuhan. Sehingga akhir-akhir ini banyak pengikut Kristus pun yang juga kecewa. Ya, mereka memiliki kepahitan ketika mereka ditegur, dinasehati ketika hidup mereka tidak benar. Mereka memiliki hati yang angkuh. Ya, jadi proses hati ini sangat penting untuk kita bisa masuk dalam kerajaan Yesus. Makanya Tuhan mengerjakan bagiannya dari dalam. Untuk kita dipersiapkan, hati kita diubah untuk menjadi serupa dengan karakter Kristus. Sehingga Kristus itu akan terpancar dalam diri kita. Ya, bukan karena kita sendiri yang mampu untuk menjadi seperti Kristus, bukan. Tapi karena kita belajar mengikuti apa yang jadi kehendak Tuhan. Roh yang Tuhan taruh dalam hidup kita itu jauh lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Maksudnya apa? Penyertaan Tuhan. Ketika kita hidup dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan, maka kita akan dibawa masuk dan dipersiapkan. Daging kita ini akan diproses dan roh yang Tuhan taruh dalam diri kita itu akan berkarya. Itulah wujud karya Tuhan dalam hidup setiap kita. Oleh sebab itu mereka yang tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita, ya, sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ini firman Tuhan mengingatkan dan juga memberitahu, menubuatkan. Memang akan ada orang-orang yang dulunya sebagai pengikut Kristus, namun mereka tidak menyelesaikannya dengan baik. Mereka tidak berjuang dengan sungguh-sungguh, mereka hanya ingin mengikuti arahan dunia, tawaran dunia, ya, hawa nafsu dunia, sehingga mereka menolak kebenaran di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, sebagai pengikut Kristus kita memang harus banyak menyangkal diri. Firman Tuhan mengatakan bahwa pengikut Kristus harus sangkal diri dan pikul salib. Seringkali manusia secara daging ini kita melawan dan berontak. Tapi justru ketika kita belajar untuk memahami, ketika kita tinggal di dunia ini, kita harus memang banyak sangkal diri dan pikul salib. Mengkhotbahkan memang gampang Bapak Saudara. Tetapi saya mau sampaikan sebagai pengikut Kristus, saudara tidak pernah sendirian, karena Tuhan menyertai kita. Karena Dia yang memampukan kita. Dan kita bersama-sama untuk saling mengingatkan dan menopang di dalam doa. Supaya kita tetap pada jalur dan kehendak Tuhan setiap kehidupan kita, setiap hari. Amin Bapak Saudaraku. Pentingnya kita saling mendoakan dan kita saling mengingatkan. Bahkan kita harus selalu bersekutu dengan Tuhan. Bersekutu dengan saudara-saudara seiman yang memang mau sungguh-sungguh. Karena dikatakan, ya, jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Mereka yang terus berjuang bersama dengan Tuhan.
Oleh sebab itu, sebagai pengikut Kristus, kita harus memiliki semangat untuk bersama-sama saling mendoakan, mengingatkan, membawa, mengajak, tetap hidup di dalam pimpinan Tuhan, di dalam kebenaran. Amin, Bapak Saudaraku. Ya, mari kita akan lihat ayat selanjutnya. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Sekali lagi, Yesus dia adalah kebenaran. Apa yang disampaikan tidak ada dusta. Kenapa Yesus berbeda dengan manusia yang lain? Karena memang dia tidak berbuat dosa. Inilah perbedaannya, Bapak Ibu Saudara. Walaupun Yesus sebagai manusia, dia juga punya kelemahan secara manusiawi, secara fisik. Dia bisa lelah, capek, marah pun. Namun dia tidak berbuat dosa. Karena dia memang sebagai penebus dosa harus berkenan. Nah, dia sebagai penebus dosa, dia harus layak. Manusia sebagai korban penebus dosa harus layak. Sehingga Yesus, dia adalah pribadi Tuhan sendiri yang memang layak untuk menjadi penebus dosa manusia. Amin, Bapak Saudaraku. Luar biasa. Mari kita akan lihat selanjutnya ayat yang ke-22. Siapakah pendusta itu? Siapakah antikristus itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Jadi yang ketiga, siapakah antikristus itu? Yaitu dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Ayat ini sudah sangat jelas sekali, dan minggu ini kita diingatkan terus supaya kita betul-betul hidup di dalam Kristus. Karena ketika kita memahami dan merenungkan dan meyakini bahwa Kristus adalah Tuhan, maka kita akan berjumpa dengan Allah yang dicari oleh banyak bangsa-bangsa. Inilah maksud tujuan daripada Yesus Kristus. Walaupun hari ini masih banyak orang yang belum percaya, tapi masih ada kesempatan hari ini. Saya mau sampaikan kabar baik, kabar kebenaran. Karena ini adalah firman Tuhan yang di dalamnya tidak ada dusta. Ya, sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa yang menyangkal Yesus Kristus, dia juga tidak memiliki Allah yang sesungguhnya. Ya, barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Barang siapa yang mengaku Yesus, ya, sebagai Tuhan, maka dia dikatakan juga memiliki Bapa, Allah yang benar. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Untuk memiliki iman kita, kembali lagi saya ingatkan, seperti kita naik pesawat, apapun yang akan terjadi, kita hanya berserah dan percaya. Jika orang-orang yang belum percaya Yesus, mereka yakin akan tiba dengan selamat. Mereka memiliki keyakinan yang demikian. Ya, kita sebagai orang-orang percaya harus memiliki keyakinan yang lebih lagi. Jika kita mati mau kemana, kita tidak akan pernah bimbang dan ragu. Karena kita ada kepastian di dalam Yesus. Kita akan masuk dalam kerajaan Yesus. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Yaitu iman percaya kepada Yesus. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Ayat 25. Ya, dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Memang kita hidup di dalam perjanjian. Ingat firman Tuhan di dalam Alkitab, ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan kita hidup di dalam perjanjian Tuhan. Dan kita berada di dalam perjanjian yang baru, di zaman yang akhir, di akhir zaman. Ketika Roh Kudus dicurahkan, kita tinggal di masa anugerah. Karena kita tidak usah terlalu pusing-pusing, Bapak Ibu Saudaraku, untuk memahami keberadaan Tuhan. Karena Tuhan jelas, di masa perjanjian lama Tuhan berbicara melalui nabi-nabi, yaitu pribadi Allah Bapa. Ya, kemudian di dalam zaman Yesus, di zaman Anak, ya, Yesus menyatakan diri sebagai manusia, pribadi Allah menyatakan diri sebagai manusia, itu adalah zaman Anak. Kemudian ketika Yesus naik ke surga, Tuhan memberikan janji juga, yaitu memberikan seorang penolong, akan menjanjikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus, pribadi Allah sendiri. Jadi di sini gambaran antara pribadi
Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus jelas sekali. Memang itu tidak tersirat, tidak tertulis di dalam Alkitab, namun di situ bisa kita baca. Di mana karya Tuhan luar biasa. Di zaman Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, itu adalah pribadi yang sama. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak usah bingung. Ya, bagaimana dengan hukum sebelum Yesus atau sesudah Yesus, semuanya Tuhan sudah atur. Dan itu bisa diterima dengan akal. Sehingga ketika kita belajar beriman kepada Yesus, kita tinggal percaya saja. Amin, Bapak Saudaraku. Di dalam Yohanes pasal yang ke-6, kita akan lihat apa yang Tuhan katakan. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-29, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Ayat ini menjadi kunci. Bagaimana kita sebagai pengikut Kristus, kita memiliki tanggung jawab. Bagaimana ketika kita nanti dihadapkan di pengadilan Tuhan, kita memiliki keyakinan dan kepastian bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Ya, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya. Pekerjaan kita itu percaya kepada Dia, Yesus yang telah diutus Allah. Percayalah kepada Yesus. Memang Dia adalah secara manusia diutus, secara manusianya, tetapi dengan iman kita yakin bahwa Dia juga adalah pribadi Allah. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Luar biasa firman Tuhan. Sehingga Yohanes 11 ayat 25 juga mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan ayat 26, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ini satu ungkapan pribadi Yesus secara pribadi. Ya, bagaimana orang-orang Yahudi, orang-orang Israel pada waktu itu, mereka masih banyak timbul keraguan-raguan. Ya, mereka masih belum bisa menerima. Secara akal pun mereka masih belum bisa menerima. Padahal yang Tuhan inginkan adalah supaya mereka menerima dengan hati. Ya, mengaku dengan mulut. Jika kita percaya dalam hati Yesus adalah Tuhan, engkau akan dibenarkan. Dan jika engkau mengaku dengan mulut Yesus adalah Tuhan, engkau akan diselamatkan. Bapak Ibu Saudaraku, belajar tentang antikristus sudah ada sampai hari ini. Dan tentunya tidak usah jauh-jauh mereka yang menentang Yesus, yang melawan Yesus, yang menolak Yesus. Bisa-bisa saudaraku di antara kita, orang-orang yang mulutnya bisa mengaku Yesus, tapi hatinya masih bisa menolak. Dan mungkin bisa jadi saudaraku, orang yang kelihatannya sungguh-sungguh melayani, mereka setia melakukan ibadah, tapi hatinya masih menolak kebenaran. Itu bisa tergolong orang-orang yang anti Kristus. Karena hatinya keras. Hatinya tidak mau dilembutkan. Ya, mari kita mau belajar seperti Yesus. Karena Yesus berkata, marilah semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi ketika kita mau belajar tentang firman kebenaran di dalam Yesus, kita harus siapkan hati kita untuk dilembutkan. Ketika hati kita lembut, kita mau dihancurkan, kita mau diubah, kita mau dibaharui, maka Sang Penjunan itu akan membentuknya dengan luar biasa. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, jangan keraskan hatimu. Jangan terlalu kita lebih mengasihi dunia ini. Memang kita masih tinggal di dunia ini dan kita masih butuh ini dan itu. Tapi jika hari ini kita masih bisa makan, bisa minum, kita masih bisa berjumpa dengan orang yang kita kasih, menikmati hari-hari, itu sudah cukup, Bapak Saudaraku. Asalkan Yesus tetap ada di dalam hati kita. Dan kita selalu bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kita nanti ketika dipanggil Tuhan, kita bisa berkata, terima kasih Tuhan. Aku bersyukur karena aku percaya kepada Engkau Tuhan yang hidup. Amin. Yang menjamin hari-hariku tidak hanya di dunia ini tapi di surga. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Yohanes 12 ayat 44, ayat yang terakhir Bapak Saudaraku sampai yang ke-46. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dahsyat Bapak Saudara. Yesus tidak memegahkan dirinya sebagai manusia, tapi Dia memegahkan pribadi Allah. Sebagai manusia memang Dia diutus sebagai manusia.
Ya, dia berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepada aku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku, kepada Allah. Allah yang benar, yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Mari Bapak Saudaraku, saya mengundang semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Ayat 45 dikatakan, dan barang siapa yang melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Seringkali manusia ingin melihat wujud Allah, pribadi Allah yang luar biasa besarnya. Tetapi terlalu, saudaraku ya, orang kadang manusia terlalu ingin melihat Allah dengan wujudnya yang asli. Padahal kalau mau lihat wujudnya yang asli, dia akan mati. Kenapa? Karena Tuhan itu kudus mulia. Kita ini penuh dengan dosa. Sehingga Yesus berkata, dan barang saya melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Cukup kita melihat Yesus. Walaupun hari ini kita tidak melihat secara fisik, tapi kita percaya. Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ayat 46, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Ya, Yesus ingin menyampaikan dan menegaskan. Ya, barang siapa tinggal di dalam Dia, di dalam Yesus, maka dia akan memperoleh terang itu. Sebab Yesus, ya, Dia menyatakan, akulah terang dunia. Dan supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Tuhan ingin supaya kita tinggal di dalam terang. Walaupun kita tahu dunia ini penuh dengan kegelapan. Masalah demi masalah. Tekanan hidup yang selalu ada. Yang seringkali kita bisa berontak. Tapi Tuhan berkata, marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari datang kepada Tuhan. Dia sanggup memberikan kita kekuatan yang baru. Amin, Bapak Saudaraku. Oleh sebab itu, Yohanes 13 ayat 13 sampai 14. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ini ungkapan yang saat ini terus dicari-cari oleh orang-orang yang ingin mencari kebenaran. Yesus berkata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Yesus berkata kepada murid-muridnya pada waktu itu, ya, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ini buktinya. Jika pribadi Yesus memang adalah Tuhan, dan Dia adalah guru. Ya, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Maksudnya apa, saudaraku? Di sini Tuhan tidak nutup-nutupi dirinya, pribadinya. Dia sudah terlalu terbuka dan jujur. Tidak ada dusta dalam mulutnya. Dia memang adalah pribadi Tuhan. Dan Dia mengajar untuk kita rendah hati, lemah lembut. Sehingga pesan kepada murid-muridnya pada waktu itu, ya, jadi jikalau aku membasuh kakimu, membasuh kaki, itu bukti merendahkan hati. Mau mengasihi orang-orang yang mungkin membenci kita. Orang-orang yang membuat kita ini jengkel dan kecewa. Kita dilatih untuk mengasihi dan mengampuni. Seperti Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Bukan berarti Dia paling rendah. Bukan. Tapi justru Yesus mengajar kepada kita semua untuk memiliki kerendahan hati. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ini juga perintah Tuhan. Sehingga kita ada budaya untuk saling membasuh kaki. Ngelapi kaki. Saya teringat ketika waktu masih kecil, ketika saya tidur, lupa untuk cuci kaki. Bapak saya datang, kemudian dia ambil gombal, ya, kain, terus kaki saya dicuci. Waktu saya tidur, saya terbangun karena kaki saya digosok-gosok, dicuci, dilap. Dan juga kaki ibu saya yang sudah tertidur. Ini satu pengalaman, Bapak Saudara. Ya, dan di situ saya belajar juga bagaimana ketika membasuh kaki itu adalah satu tindakan untuk merendahkan hati. Kita ini bukan siapa-siapa. Tapi justru Tuhan mengajarkan demikian supaya kita mau belajar merendahkan hati. Karena orang-orang yang rendah hati, mereka akan menjadi pemilik kerajaan surga. Karena memang Tuhan mengajarkan demikian.
Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi sekali lagi, tema minggu ini kita belajar bagaimana memahami siapakah antikristus itu. Ya, mereka memang bisa berasal dari antara kita. Yang kedua, mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita karena mereka mau keluar, mau menolak kebenaran, dinasehati, tidak mau mendengar, dan mereka terus berontak. Sampai kapan? Sampai mereka benar-benar menolak pribadi Tuhan dan menolak kebenaran. Kemudian yang ketiga, jelas dikatakan bahwa siapakah antikristus itu, yaitu bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Jadi barang siapa menyangkal Yesus, dia juga menyangkal Allah Sang Pencipta. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami sudah belajar firman-Mu. Berikan kami terus iman yang teguh, iman yang kokoh dalam menghadapi hari-hari ini. Kami sadar betul bahwa tantangan di hari-hari yang akan datang semakin berat. Tapi bersama Kristus, bersama kuasa Tuhan, kami percaya Engkau memampukan kami. Dan kami tiba dengan selamat. Terpujilah nama-Mu, Bapa. Berkati kami semua yang sudah mendengar firman Tuhan. Teguhkan hati kami, ajar kami juga untuk memberitakan, membagikan firman ini kepada setiap orang, supaya mereka juga beroleh keselamatan di dalam Yesus Kristus. Urapi kami, kuduskan kami, layakkan kami menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi jemaat yang dimeteraikan sebagai jemaat anak sulung yang Tuhan angkat untuk menjadi hakim bersama-sama dengan Engkau di akhir zaman ini. Ketika kami Tuhan bersama-sama dengan Engkau, kami percaya Tuhan, Engkau menyatakannya, Engkau menggenapi firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan. Berkati pekerjaan pelayanan, apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Nama Tuhan dimuliakan. Berkati kota dimanapun kami berada. Berkati bangsa dan negara kami. Terpujilah nama-Mu Bapak. Kami juga khusus berdoa untuk tahun yang akan datang. Indonesia akan ada acara Pilpres. Tuhan tolong Kau campur tangan. Kiranya bangsa ini tetap dalam kendali Tuhan. Campur tangan Tuhan. Berkati para pemimpin, pejabat, orang kuat negeri ini, presiden, wakil, para menteri, seluruh aparat dalam kendali Tuhan. Berikan roh takut akan Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan doa kami, hidup kami sepanjang hari ini. Kiranya berkat Tuhan dan sejahtera Tuhan turun atas kami. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan kita yang mengasihi Tuhan katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkah.